kita bahas tentang energi kinetik benda menggelinding. Nah, konsep tentang menggelinding yaitu berotasi sekaligus juga bertranslasi. Jadi yang namanya menggelinding itu berputar sambil bergeser. Nah, supaya bisa berotasi pasti tidak di tempat yang licin. Jadi ini tidak mungkin benda yang menggelinding itu di tempat yang licin, tidak mungkin. Nah, sehingga energi kinetik dari benda yang menggelinding, benda itu menggelinding sana, itu punya energi kinetik. Energi kinetiknya terdiri dari energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Ini energi kinetik totalnya. Nah, energi kinetik translasi sudah paham, yaitu sebesar setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi sama setengah. Kalau pada translasi itu sifat lembabnya ditentukan oleh massa benda, tadi di awal sudah saya katakan bahwa untuk gerak rotasi, sifat lembabnya ditentukan oleh momen inersia. Maka, kalau pada translasi M, di rotasi itu I. Sedangkan kecepatan translasi itu adalah kita pakai V. Untuk kecepatan berotasi berarti omega. Nah, rumusnya sama. Jadi, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Itu adalah energi total dari gerak menggelinding. Nih. Kalau saya jabarkan, Eka rotasi itu ada setengah, I-nya tadi selalu dinyatakan bla 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 mr kuadrat. Bla bla blanya saya tulis K. mr kuadrat. Lah omega, kalau kalian masih ingat bahwa V itu hubungannya adalah omega kali R. Maka kalau omega berarti V dibagi R. Omeganya saya ganti V per R kuadrat. Nah, sehingga energi kinetik rotasi menjadi setengah kmv kuadrat. Sehingga dapat kita peroleh energi kinetik totalnya itu menjadi energi kinetik translasi sebesar setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat. Maka energi kinetik totalnya menjadi setengah mv kuadrat 1 plus K. Nah, inilah untungnya kalau kita tadi menuliskan K. Tinggal nanti pada permasalahan yang akan kalian temui, kalau itu misalnya bola pejal berarti K-nya 2/5. Bola berongga K-nya 2/3. Silinder pejal K-nya setengah dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas kalau benda itu menggelinding di atas bidang miring. Nah, kalau benda ini bisa menggelinding di atas bidang miring,
pasti antara benda dengan bidang miring ada gesekannya. Kalau tidak ada gesekan, tidak mungkin bisa menggelinding. Karena syarat terjadi perputaran harus ada torsi. Nah, ini W akan terurai ke sana menjadi W cos, terus W sin theta. Tentunya ke sana ada gaya normalnya. Nah, yang menyebabkan benda ini bisa melinding adalah torsi yang dibentuk gaya gesek F terhadap pusat bola. Nah, saat di atas di A, di sini di A, energinya semua adalah energi mekaniknya adalah energi potensial. EK-nya 0. Nah, maka EM-nya itu hanya MGH plus 0. Ketika ini menggelinding sampai di bawah di sini, maka seluruh energi ini di B ini seluruh energinya adalah energi kinetik total yang terdiri dari EK tran ditambah EK rotasi. Tadi EK total tadi setengah mv kuadrat 1 plus K. Sedangkan energi mekaniknya adalah MGH. Jadi MGH. Ya, bisa kita coret. Maka nilai V kuadratnya sama dengan 2GH dibagi 1 plus K. Atau di sini V-nya menjadi akar 2GH per 1 plus K. Ingat, kalau hanya meluncur saja berarti hanya energi kinetik translasi saja. Maka ini tidak ada plus K. Cukup 2GH per 1 atau V-nya akar 2GH. Tapi karena dia menggelinding berarti ada plus 1-nya ini. Plus K. Jadi energi kinetiknya adalah itu. Sekarang kita coba contoh soal berikut. Kelereng masanya 140 gram. Masanya 140 gram. Berarti min 2 kilogram. Terus menggelinding dari puncak bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika G percepatan gravitasinya itu, maka tentukan energi kinetik rotasi saat sudah menempuh jarak 2 meter. Misalkan 2 meter itu sampai di sini. Nah, ini S-nya. 2 meter. Berarti kalau dari sini, tinggi yang sudah dilewat itu ini. Nah, untuk S 2 meter berarti nilai H itu sama dengan di depan sudut berarti S dikalikan sinus 30. Berarti 2 dikalikan setengah 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik rotasi. Tidak banyak yang ditanyakan. Nah, tadi kita tahu bahwa energi kinetik rotasi itu adalah, langsung saja kita pakai yang sudah jadi tadi, setengah M V kuadrat kali K. Nah, karena ini adalah kelereng, jadi kelereng itu termasuk bola pejal. Berarti nilai K-nya berapa? K-nya adalah 2/5.
Nah, EK-nya adalah setengah MV kuadrat kali K. V-nya yang belum tahu. Kita hitung dulu nilai V-nya. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Kalau kita kuadratkan ya berarti V kuadratnya cukup itu. 2 kali 10 hanya sudah kita hitung 1 dibagi dengan 1 ditambah 2 per 5. Berarti di sini 20 kali 5 per 7 atau 100 per 7. Nah, dengan demikian energi kinetiknya itu adalah setengah kali masanya 1,4. Ini kok 1,4 ya? Ini kali 10 pangkat min 2 setengah MV-nya itu. V kuadratnya 100 per 7 kali K-nya tadi 2 per 5. Oke, ini 2 dengan ini habis. Masih 2 lagi. 100 dibagi 5, 20 kali 4 berarti 20 kali 2 berarti 40. 40 kali 10 pangkat min 2 atau 0,4 Joule. Ini adalah energi kinetik rotasinya, bukan energi kinetik translasi, tapi energi kinetik rotasi. Ya, saya kira penyelesaiannya seperti ini. Silahkan untuk yang lainnya, soal-soal yang ada di soal latihan dikerjakan. Jika ada permasalahan, kita buka forum diskusi. Saya kira cukup ini. Selamat belajar, semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan sering cuci tangan dengan sabun. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.